keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yaitu mengenai kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, sebagaimana biasa kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, jadi selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai cerita fantasi. Coba diperhatikan contoh cerita fantasi yang saya tayangkan. Nah, ada yang pernah mendengar tentang cerita fantasi atau pernah melihat tayangan cerita fantasi, misalnya Harry Potter, atau membaca cerita tentang Cinderella. Nah, contoh-contoh ini merupakan semua adalah cerita fantasi. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menyimpulkan ciri tokoh, latar, alur, tema yang terdapat dalam cerita fantasi, kemudian menuliskan buktinya yang terdapat pada teks atau apa yang didengar. Yang kedua yaitu menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi sesuai dengan yang ada di dalam teks atau yang didengar atau yang dibaca. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita fantasi. Unsur apa saja yang terdapat di dalam cerita fantasi? Yang pertama yaitu mengenai tema. Ya, tema adalah merupakan ide pokok di dalam sebuah cerita atau gagasan pokok sebuah cerita. Yang kedua yaitu mengenai tokoh atau penokohan. Yang dimaksud dengan tokoh di sini yaitu orang yang melakukan atau yang berada di dalam cerita. Bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaku. Nah, tokoh dalam cerita itu ada yang disebut dengan tokoh protagonis atau tokoh yang baik, tokoh antagonis atau tokoh yang berwatak jahat, dan tokoh tritagonis atau penengah. Sedangkan penokohan itu sendiri adalah karakter dari sang tokoh atau watak dari sang tokoh. Nah, yang ketiga merupakan latar. Latar dalam cerita fantasi terbagi 3, yaitu latar tempat, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah latar waktu. Waktu peristiwa itu dalam cerita itu terjadi. Bisa hari ini, hari itu, kemarin, jam sekian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mengenai latar suasana. Suasana di dalam cerita. Apakah itu suasananya bahagia, kecewa, marah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur adalah merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur pun terbagi ke dalam 3. Ada yang disebut dengan alur maju, yaitu rangkaian peristiwa, jalinan peristiwa yang dimulai sekarang menuju ke masa depan. Kemudian alur mundur. Alur mundur yaitu mana rangkaian peristiwa itu diceritakan mulai sekarang mundur ke masa yang lalu. Nah, yang ketiga yaitu alur campuran. Rangkaian peristiwa diceritakan hari sekarang, kemudian mundur ke masa yang lampau dan kembali ke masa sekarang. Selanjutnya unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini terbagi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang itu sendiri adalah merupakan bagaimana pengarang itu memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Jadi sudut pandang orang pertama yaitu pengarang memposisikan dirinya dalam cerita. Apakah dia tokoh utama atau merupakan tokoh sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang itu berada di luar cerita. Bisa jadi dia jadi pengamat atau orang serba tahu dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai amanat. Amanat, tentu kalian sudah tahu semua apa itu amanat.
Ya, amanat adalah merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Inilah keenam tadi merupakan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam cerita fantasi. Selanjutnya, anak-anak akan mendapatkan tugas seperti biasa, yaitu Ibu akan membagikan LKPD, yang mana di dalam LKPD itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang anak-anakku harus jawab. Tapi sebelum itu, coba perhatikan tayangan berikut. Disimak baik-baik tayangan ini karena ada hubungannya dengan LKPD sebentar, yang mana tayangan ini berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Iya, coba diperhatikan. Nah, itulah tadi tayangan mengenai Kekuatan Ekor Biru Nataga. Selanjutnya anak-anakku silahkan berdiskusi, mengerjakan LKPD. Setelah LKPD-nya selesai, silahkan dikumpulkan dan Ibu akan menilai hasil pekerjaan kalian. Ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita fantasi. Jadi, yang pertama, unsur yang terdapat dalam cerita fantasi itu yaitu mengenai tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Jadi untuk hari ini pelajaran mengenai materi unsur-unsur cerita fantasi Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya pembelajaran kita untuk minggu depan yaitu mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.